Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifuddin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah kelas 1B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang torekoh-torekoh yang terorganisir di Indonesia. Sebelum membahas torekoh-torekoh tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu torekoh. Pengertian torekoh. Torekoh, kata torekoh berasal dari bahasa Arab torikoh, jamaknya toroik, yang artinya jalan, petunjuk suatu jalan atau sebuah metode. Pemimpin sebuah torekoh biasanya disebut sebagai mursyid, dari akar kata rosyada yang artinya penuntun. Sedangkan secara istilah, torekoh ialah jalan atau metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah melalui tahapan-tahapan atau yang sering disebut maqamat. Adapun para pengikut torekoh biasanya disebut sebagai murid, dari akar kata aroda yang artinya yang menginginkan, yang bermakna orang yang menginginkan untuk mendekat kepada Allah, atau salik dari akar kata salaka yang artinya yang memasuki, yang bermakna orang yang memasuki atau menempuh jalan menuju Tuhan. Menurut Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, beliau, tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik para penuntun jalan, para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan atau maqamat. Kemudian macam-macam torekoh. Yang pertama yaitu torekoh Alawiyah, adalah suatu torekoh sufi Islam Sunni yang terkenal, yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam. Tarekat ini kemudian semakin berkembang dengan pesat di tangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Penyebarannya yang terbesar adalah di Yaman. Selain itu juga tersebar di Indonesia, Malaysia, dan negara yang lainnya. Tarekat Alawiyah adalah suatu tarekat yang ditempuh para salafus soleh. Dalam tarekat ini, mereka mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah kepada masyarakat, dan sekaligus memberikan suri tauladan dalam pengalaman ilmu dengan keluhuran akhlak dan kesungguhan hati dalam menjalankan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Mereka menerangkan dengan rinci bahwa tarekat As-Sa'adah Bani Alawi ini diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka, dari kakek kepada ayah, kemudian dari anak dan cucu-cucunya, demikian seterusnya. Mereka menyampaikan tarekat ini kepada anak cucu mereka sampai saat ini. Oleh karenanya,
Tarekat ini dikenal sebagai tarekat yang langgeng sebab penyampaiannya dilakukan secara ikhlas dan dari hati ke hati. Dari situlah dapat diketahui bahwasanya tarekat ini berjalan di atas rel Alkitab dan As-Sunnah yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Jelasnya tarekat Alawiyah ini menitik beratkan pada keseimbangan antara ibadah mahdhah, yaitu muamalah dengan Khaliq, dengan ibadah ghairu mahdhah, yakni muamalah dengan sesama manusia, yang dikuatkan dengan adanya majelis ta'lim yang mengajarkan ilmu dan adab serta majelis-majelis zikir dan adab. Dengan kata lain, tarekat ini mencakup hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Yang kedua yaitu tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini mengutamakan pada pemahaman hakikat dan tasawuf yang mengandung unsur-unsur pemahaman rohani yang spesifik seperti tentang rasa atau dzauq. Di dalam pemahaman yang mengisbatkan zat ketuhanan dan isbat akan sifat ma'nawiyah yang termaktub di dalam roh anak-anak Adam maupun pengakuan di dalam fanabillah maupun berkekalan dalam baqabillah yang melibatkan zikir-zikir hati. Yang ketiga yaitu Thariqah Qadariyah. Thariqah Qadariyah adalah sebuah thariqah yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Thariqah Qadariyah berkembang dan berpusat di Irak dan Suriah, kemudian diikuti oleh umat muslim lainnya yang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifuddin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah kelas 1B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang thariqah yang terorganisir di Indonesia. Sebelum membahas thariqah tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu thariqah. Pengertian thariqah. Kata thariqah berasal dari bahasa Arab thariqah, jamaknya thoroid, yang artinya jalan, petunjuk suatu jalan atau sebuah metode. Pemimpin sebuah thariqah biasanya disebut sebagai mursyid, dari akar kata rosyada yang artinya penuntun. Sedangkan secara istilah, thariqah ialah jalan atau metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah melalui tahapan-tahapan atau yang sering disebut maqamat. Adapun para pengikut thariqah biasanya disebut sebagai murid, dari akar kata arada yang artinya yang menginginkan, yang bermakna orang yang menginginkan untuk mendekat kepada Allah, atau salik dari akar kata salaka yang artinya yang memasuki, yang bermakna orang yang memasuki atau menempuh jalan menuju Tuhan.
Menurut Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, beliau, tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan atau maqamat. Kemudian macam-macam thariqah. Yang pertama yaitu thariqah Alawiyah, adalah suatu thariqah sufi Islam Sunni yang terkenal, yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Ali Ba'alami, bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam. Thariqat ini kemudian semakin berkembang dengan pesat di tangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Penyebarannya yang terbesar adalah di Yaman. Selain itu juga tersebar di Indonesia, Malaysia, dan negara yang lainnya. Tarekat Alawiyah adalah suatu tarekat yang ditempuh para salafus soleh. Dalam tarekat ini, mereka mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah kepada masyarakat, dan sekaligus memberikan suri tauladan dalam pengalaman ilmu dengan keluhuran akhlak dan kesungguhan hati dalam menjalankan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Mereka menerangkan dengan rinci bahwa Thariqat As-Sa'adah Bani Alawi ini diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka, dari kakek kepada ayah, kemudian dari anak dan cucu-cucunya. Demikian seterusnya. Mereka menyampaikan tarekat ini kepada anak cucu mereka sampai saat ini. Oleh karenanya, tarekat ini dikenal sebagai tarekat yang langgeng, sebab penyampaiannya dilakukan secara ikhlas dan dari hati ke hati. Dari situlah dapat diketahui bahwasanya tarekat ini berjalan di atas rel Alkitab dan As-Sunnah yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Jelasnya tarekat Alawiyah ini menitik beratkan pada keseimbangan antara ibadah mahdhah, yaitu muamalah dengan Khaliq, dengan ibadah ghairu mahdhah, yakni muamalah dengan sesama manusia, yang dikuatkan dengan adanya majelis ta'lim yang mengajarkan ilmu dan adab, serta majelis-majelis zikir dan adab. Dengan kata lain, tarekat ini mencakup hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Yang kedua yaitu Thariqah Naqsabandiyah. Thariqah ini mengutamakan pada pemahaman hakikat dan tasawuf yang mengandung unsur-unsur pemahaman rohani yang spesifik, seperti tentang rasa atau dzauq. Di dalam pemahaman yang mengisbatkan zat ketuhanan dan isbat akan sifat ma'nawiyah yang termaktub di dalam roh anak-anak Adam, maupun pengakuan di dalam anabillah, maupun berkekalan dalam maqabillah yang melibatkan zikir-zikir hati. Yang ketiga yaitu Thariqah Qadariyah. Thariqah Qadariyah adalah sebuah thariqah yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Thariqah Qadariyah berkembang dan berpusat di Irak dan Suriah, kemudian diikuti oleh umat muslim lainnya yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, Afrika, dan Asia. Thariqah Qadariyah ini dikenal luas, yaitu apabila murid sudah mencapai derajat syekh, maka murid tidak mempunyai suatu keharusan untuk terus mengikuti thariqat gurunya.
Bahkan ia berhak melakukan modifikasi thariqat yang lain ke dalam thariqatnya. Hal itu tampak pada ungkapan Abdul Qadir Al-Jailani bahwa murid yang sudah mencapai derajat gurunya, maka ia jadi mandiri sebagai syekh, dan Allah lah yang menjadi walinya untuk seterusnya. Yang keempat yaitu thariqat Syadziliyah. Thariqat Syadziliyah adalah thariqat yang dipelopori oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Asy-Syadzili Al-Hasani bin Abdullah Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmuz bin Hatim bin Husyai bin Yusuf bin Yusha' bin Ward bin Battal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad, anak pemimpin pemuda ahli surga dan cucu sebaik-baik manusia, yaitu Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran pokoknya yaitu tauhid dengan sebenar-benarnya, yang tidak musyrik kepada Allah, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala lahir batin, yang diwujudkan dengan jalan bersikap wara' dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, konsisten mengikuti sunnah Rasul baik dalam ucapan maupun perbuatannya, yang direalisasikan dengan selalu bersikap waspada dan bertingkah laku yang luhur, ridho kepada Allah baik dalam kecukupan maupun kekurangan, yang diwujudkan dengan menerima apa adanya, yaitu qanaah. Kembali kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, yang diwujudkan dengan jalan bersyukur dalam keadaan senang dan berlindung kepadanya dalam keadaan susah. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.